cerita tentang kejadian horor di rumah gua. Nah, berawalnya itu di rumah gua ada sebuah benda. Benda itu bernama celurit. Dia itu terbungkus rapi oleh kain putih, tapi bukan kain kapan. Dia itu terbungkus oleh bekas baju putih. Di situ terbungkus rapi dari ujung sampai ujung, itu terbungkus benar-benar rapi, warnanya putih. Itu celurit di rumah gua dari tahun 1987 sampai sekarang ini masih ada, tahun 2024. Kalian hitung sendiri udah berapa lama itu ada di rumah gua. Kejadian itu ketika hujan-hujan, gua sama temen gua itu lagi duduk di dalam rumah. Di saat itu hujannya itu sangat-sangat lebat, ada petir, ada angin, ada geledek, jadi satu. Ketika gua dan berdua sama temen gua ini, temen gua kan satu, dia duduk di bangku sebelah kiri dekat pintu, gua duduk deket tembok. Nah, di situ temen gua ngerasain bahwa di pergelangan kakinya itu merasakan ada sebuah tangan yang menggenggam kakinya. Gua di situ shock dan gua merinding parah. Kata temen gua, "Lo ngerasa nggak sih kaki gua tuh ada yang megang, kayak ada tangan?" Gua di situ panik. Gua bilang gini, "Masa sih? Gua kok nggak ngerasa?" Gitu kan kata gua. Terus kata dia gini, "Gua ngerasa banget kaki gua tuh ada yang megang." Ya udah, skip lah kejadian itu. Setelah kejadian itu, di mana hujan temen gue dipegang kakinya sama tangan itu, gue di situ di rumah ngerasa kok gue kayak ada yang mantau setelah kejadian itu. Terus tiba-tiba hati gue mengatakan, kayaknya kalau ngeliat di celurit kok kayak ada orang gitu di dalamnya. Tapi masa sih, ini kan celurit bapak gue boleh nemu di sawah gitu loh. Gue gak mikir aneh-aneh tentang celurit itu. Nah terus pas kejadian di mana gue di rumah sendiri, gue ngerasa kok kayak ada tangan lewat gitu kan, kayak gini loh, seret kayak gitu. Terus gue langsung lari ke kamar kan, karena gue anaknya penakut. Nah, gue ketemulah sama temen gue itu. Jadi di mana dia tuh dia paranormal gitu kan. Terus gue sama dia mediasi yang namanya celurit itu, apakah dia ada orangnya atau enggak. Dan betapa terkejutnya gue ketika tahu bahwa celurit itu bekas tawuran. Sumpah gue merinding ceritainnya. Betapa terkejutnya gue ketika tahu bahwa celurit itu bekas tawuran. Nah, kata gue, kok bekas tawuran? Tapi kok ada di sawah? Apa mungkin ketinggalan? Setelah akhirnya itu gue mediasi sama temen gue berdua itu, dipanggillah penghuni yang ada di celurit tersebut. Dia itu bernama Anton. Dia mengaku bahwa dia dulu pas lagi sekolah, dia tawuran sesama antar sekolah. Dia tawuran, dia berantem, akhirnya terpotonglah tangan dia dan dia mati di tempat.